Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya. Dan di video kali ini saya kembali lagi membuat video terkait series reksadana dan saham. Karena saya membuat video berawal dari suatu pertanyaan dan saya membuat suatu pernyataan dan semoga bisa clear, bisa dipahami dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Nah, perlu disclaimer ya, bahwa video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun merekomendasikan suatu saham tertentu, bukan, karena investasi di pasar uang terutama di saham itu resiko yang sangat tinggi dan itu menjadi tanggung jawab kalian semua yang mau investasi, dan ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham tertentu. Ini hanya sebagai ajang edukasi saja, dan perlu diingatkan bahwa saya juga masih belajar teman-teman, tetapi saya akan men-sharingkan apa yang saya ketahui dan kita sama-sama belajar. Learning by doing. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, berawal dari investasi yang terbaik itu investasi reksadana atau saham. Perbedaan dari reksadana ataupun saham. Nah, berawal dari definisinya itu sendiri teman-teman, itu jelas berbeda. Nah, reksadana itu pengertiannya sebuah wadah ya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum atau tim profesional yang bernama manajer investasi. Ya, itu jelas berbeda. Dan sedangkan saham itu bukti kita memiliki sebagian kepemilikan perusahaan dengan membeli saham di perusahaan tersebut. Ya kan? Kenapa perusahaan itu menawarkan sahamnya atau IPO? Ya, tujuannya untuk menghimpun dana atau untuk mengumpulkan dana untuk ekspansi ataupun untuk menambah lini bisnis. Jadi masyarakat memberikan dana ke perusahaan tersebut dan perusahaan itu bisa mengalokasikan dananya untuk membesarkan bisnis di perusahaan tersebut. Ketika untung, masyarakat akan mendapatkan pembagian keuntungan juga yang namanya dividen. Seperti itu. Jelas ya, dari definisinya saja sudah sangat berbeda teman-teman. Ada yang bertanya, tapi kan di reksadana itu ada sahamnya atau kita bisa membeli reksadana saham. Memang benar, memang ada. Salah satunya adalah reksadana saham. Nah, ada beberapa macam reksadana ya teman-teman. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau RTPU kalau disingkat, yang isinya itu deposito dan surat utang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap RTPT yang isinya obligasi dan surat berharga ya. Kalau yang ketiga ini reksadana campuran, namanya juga reksadana campuran, yang isinya itu campuran antara reksadana antara surat berharga atau surat utang, atau kemudian ada reksadana, ada sahamnya juga, kemudian juga ada obligasi. Ya, kemudian yang keempat itu reksadana saham, mayoritas isinya itu dialokasikan ke saham, tentunya sudah dipilih melalui tim profesional atau manajer investasi. Jadi kalau teman-teman membeli saham ya melalui reksadana saham, itu nggak perlu membaca laporan keuangan, nggak perlu mantengin harganya, nggak perlu riset. Kalau teman-teman sudah mempercayakan ke tim profesional atau manajer investasi, ya sudah, teman-teman sudah dituntun ya atau dirisetkan oleh manajer investasi tersebut. Ya, kuncinya teman-teman harus memilih manajer investasi yang tentunya baik, yang track recordnya juga baik, supaya saham yang dipilih oleh manajer investasi itu sesuai dengan kinerjanya yang baik juga, harapannya returnnya juga baik. Jadi harus perlu diperhatikan dalam memilih manajer investasi. Dari segi return jelas sangat berbeda kalau kita investasi di reksadana dengan saham. Ya, karena sesuai dengan resikonya. Kalau misalkan resikonya semakin tinggi, otomatis return yang didapatkan juga semakin tinggi pula. Sesuai dengan pengalaman saya sendiri teman-teman dalam mengumpulkan dana darurat, di mana dana darurat yang harus saya kumpulkan itu 6 kali 3 pengeluaran bulanan saya, karena kategorinya masih single. Ya kan, saya mengalokasikan dana darurat saya melalui reksadana pasar uang, karena dialokasikan untuk surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan returnnya itu stabil teman-teman ya, 5-7% per tahun, tidak lebih dari itu. Kalau ada yang menawarkan jauh lebih tinggi, perlu dikoreksi, perlu hati-hati, karena takutnya kita terjebak ke investasi bodong. Kita kan gak mau sudah mempercayakan atau menaruh uang kita di instrumen terkait dan uangnya malah hilang, kita nggak mau.
otomatis kan tujuan keuangan kita juga tidak tercapai ya. Kemudian kalau reksadana yang lainnya, reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana campuran dan reksadana saham, tentu mereka itu memiliki return yang jauh lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang itu dianjurkan kepada sesuai dengan tujuan keuangannya. Kalau misalkan kurang dari 1 tahun, misalkan untuk dana darurat, atau untuk misalkan untuk ganti HP baru atau laptop baru, atau untuk tujuan jangka pendek, itu reksadana pasar uang. Atau untuk yang baru pemula nih, untuk investasi reksadana, bisa memulainya dengan reksadana pasar uang. Returnnya stabil, minim resiko, dan mudah dicairkan. 3 hari bisa langsung cair, beda dengan reksadana yang lain itu yang relatif lama. Kalau di reksadana yang resikonya paling tinggi itu di reksadana saham, ya kan? Karena sesuai dengan kategorinya saham yang mayoritas beresiko yang sangat tinggi. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman atau tujuan teman-teman. Dengan saham ataupun reksadana, saham itu memiliki resiko yang sangat tinggi, ya kan? Karena setiap harinya itu bisa naik turun sesuai dengan tujuan teman-teman. Kalau misalkan mau investasi jangka panjang, naik turunnya harga saham itu tidak masalah, karena untuk jangka panjang, kalau misalkan kita bisa memilih perusahaan yang baik, ya kan, kinerjanya baik, laporan keuangannya ataupun returnnya dan lain sebagainya, atau bisnis yang dijalankan perusahaan itu juga jelas, ya otomatis buat jangka panjang itu sangat bagus untuk returnnya sendiri dari dividen ataupun capital gain. Jadi udah sangat jelas sekali ya teman-teman perbedaan reksadana dan saham. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih dua-duanya. Untuk tujuan tertentu, saya memilih untuk investasi di reksadana, dan tujuan jangka panjang saya memilih investasi saham ya, tentunya dengan value investing dan menerapkan fundamental perusahaan itu harus benar, produknya saya benar-benar tahu, kemudian saya pakai, kemudian saya membaca laporan keuangannya. Atau teman-teman lebih memilih investasi di reksadana saja karena sudah dipilih oleh manajer investasi tanpa ribet, atau teman-teman memilih investasi di saham harus menganalisa sendiri, atau kedua-duanya, investasi di reksadana dan investasi di saham seperti halnya yang saya lakukan. Semoga video kali ini walaupun singkat bisa memberikan gambaran buat teman-teman perbedaan reksadana dengan saham, dan teman-teman bisa menganalisa sendiri dan bisa lebih bijak dalam menentukan investasi yang mana, disesuaikan dengan profil resiko dari teman-teman. Jangan sampai salah dalam melakukan investasi, harus bijak karena ini menyangkut uang teman-teman yang sudah didapatkan dengan susah payah. Harus bijak juga dalam mengeluarkan untuk apa saja. Oke, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan like video ini. Jika tidak suka, silahkan dislike. Selamat menonton video saya selanjutnya.